Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian, ora katon ya tulisannya, Maulid Nabi Muhammad dan Hal Kiai Muhyiddin yang bertempat di desa apa Kiai? Bulak Kelor. Rahimakumullah. Makan tahu pakai merica, aku datang ke Indramayu dengan membawa cinta. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah aku hadir dengan membawa bahagia. Maka terima kasih tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita di tempat yang baik, di acara yang baik, di suasana yang baik. Dan saya meyakini yang hadir ini insya Allah orang-orang yang baik. Selesai pengajian insya Allah hasilnya baik. Maka saya sangat yakin Bapak Ibu semua adalah orang baik. Karena Bapak Ibu orang baik, saya datang dengan membawa cinta. Apa itu cinta? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nggak percaya silahkan dicoba. Maka ibu bapak rahimakumullah, atas nama rasa cinta itulah kemudian yang menyatukan kita di tempat ini. Maka saya berdoa kepada Allah, siapapun yang hadir di tempat ini karena cintanya kepada Allah, menjadi wasilah Allah mencintai kita. Amin. Siapapun yang hadir di tempat ini karena cintanya kepada Rasulullah, insya Allah akan menjadi wasilah Rasulullah mencintai kita. Siapapun yang hadir di tempat ini karena cintanya kepada para ulama dan kiai, saya hakul yakin insya Allah besok kita di padang mahsyar dibimbing oleh para ulama dan kiai. Apalagi ini acaranya bagus, Maulid Nabi dan haul. Maka ibu bapak, kok tegane mas sakit temen ya, cilik luwus. Wah, kalau di sini seperti ini kambil apa degan? Bisa enggak Anda membedakan kelapa dengan degan? Coba saya bertanya, kalau tebel kayak gini degan apa kelapa? Kelapa. Ini kalau saya minum mulai siletku kereminan kayak gini. Ini namanya kelapa Pak, ini sudah bisa dicukil ini. Ini namanya makan bakwan di warung pojok, kiainya tampan, panitianya pekok. Kayak gitu. Kayak ki arane degan ya Pak Camat ya, keprimen, goblok, kelapa. Dideleng ki. Nah, kan kelapa. Yo inya ngombe kayak gini silite gatel ya. Sing gatel silite Pak Camat bae ya. Acara selanjutnya pergantian degan ya.
Ibu bapak rahimakumullah, saya teringat karena ini peringatan maulid di bulan Rajab. Inilah anehnya orang bulak lor. Bulan Rajab biasanya acaranya Isra Mi'raj, ini bulan Rajab acaranya maulid, luar biasa. Kalau nggak nyeleneh bukan bulak lor. Yang lebih nyeleneh lagi di sana ibu-ibu sudah tua jilbabnya pink. Ya Allah, menjijikkan. Jangan-jangan sempaknya juga pink gitu. Maka kalau ada orang tua pakai jilbab pink, saya jadi ingat virus terbaru, corona. Nah, apa itu? Komunitas rondo mempesona. Ya. Dan Anda tolong jangan mainan HP ya. Hati-hati, virus corona menyebar melalui HP Cina ya. Xiaomi, Oppo. Ibu bapak rahimakumullah, satu saat setelah kepulangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Rasulullah? Ra'aitu lailatal mi'raj, saya melihat pada malam Mi'raj. Jadi ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu melihat apa yang dilihat oleh Rasulullah, nahron. Apa itu nahron? Sebuah sungai. Jadi ada sungai. Mohon maaf, ibu-ibu jangan berenang sama laki-laki di kolam renang ya, bisa menyebabkan kehamilan, kata komisioner KPAI. Makanya mas-mas besok kalau merenang tolong pakai kondom ya. Nah, ini pejabat goblok ini namanya. Dan tolong banser jangan berenang di pantai, saya khawatir ubur-uburnya meteng ya. Berenang kok bisa mengakibatkan hamil, itulah ya nalar toh. Kayak gitu kok jadi pejabat di goblok gitu. Maka ini di Jakarta saya yakin banyak yang hamil karena kebanjiran. Kalau ibu kota Belanda namanya apa? Amsterdam. Ibu kota Indonesia namanya terendam. Ya bisa pak, ya kayak ganteng ya. Cangkemnya janda mesti ya. Kamu naksir aku ya. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Oh, sakit. Langsung nangis, tuku bawang keleru merica. Wis kebacut saya mau dianggap kanca. Codot. Pada malam Mi'raj saya melihat sebuah sungai. Apa kata Rasulullah? Ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis dibandingkan madu. Apa pak minuman yang lebih manis dibandingkan madu? Kalau kayak gini saya nggak minum pak. Nah, untuk kamu aja. Saya nggak pernah minum air kemasan apapun. Saya Pocari Sweat, Sprite, Fanta, Coca-Cola, soft drink, soft tech saya nggak minum pak ya. Saya itu cuman minum air kelapa muda sama kopi tanpa susu. Karena kalau kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu kayak gitu. Makanya kalau dikasih kopi susu biasanya saya akali. Kopi ini tak ombe, susu ini tak sekeli kayak gitu. Kopi susu. Minuman yang airnya lebih manis dibandingkan madu. Ibu-ibu Indramayu, ibu-ibu di sini bisa nggak membedakan madu asli sama madu palsu? Saya kasih tahu caranya. Madu kamu taruh di atas meja, kalau ada semut datang itu berarti palsu. Ada madu kamu bakar kok terbakar berarti palsu. Tapi kalau madu dibawa pulang istrinya marah itu asli. Asli. Dan alhamdulillah istri saya mau di madu. Abah saya mau di madu, syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun matane. Tapi insya Allah saya tidak akan menikah lagi karena saya tipe suami yang setia.
Karena saya punya prinsip, laki-laki yang hebat bukan laki-laki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya ngomong seperti itu karena di depan kamera ya. Aslinya insya Allah. Kalau saya ditanya apakah Gus Miftah mau menikah lagi, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya menolak takdir. Tapi kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Karena saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki ada peran seorang istri, betul? Itu artinya kalau suami tidak sukses berarti siap-siap ganti istri. Ma'uhu ahla minal asal. Ini airnya lebih manis dibandingkan madu. Dilanjutkan hadisnya. Wa abradu minasalji. Airnya lebih dingin dibandingkan es. Subhanallah. Saya sudah tidak bisa membayangkan ini. Begitu luar biasanya kenikmatan surga. Ada air yang lebih dingin dibandingkan es. Wa atyabu minal miski. Airnya lebih wangi dibandingkan minyak misik. Masya Allah, gak terbayang ini. Sungai, airnya lebih manis dibandingkan madu, lebih dingin dibandingkan es, dan lebih wangi dibandingkan minyak misik. Misik itu kalau bahasa kita barangkali kasturi. Fakultu, saya bertanya, ya Jibril, Bril, itu kan Jibril, Bril, kok non matamu pokoknya Jibril kok, goblok. Itu yang pakai batik gemuknya, ya Allah, seawak kok weteng kabeh ya. Ora apa-apa bro, kalau kamu dibilang dasar kamu gemuk, kamu jawab gak apa-apa, aku gemuk karena makan nasi, daripada kamu kurus setiap hari makan ati. Iya, kamu itu gak gemuk kok, cuman perutmu kayak pahala bulan Ramadan. Artinya berlipat-lipat. Biasanya kiye wong gede kiye manuknya cilik biasanya. Ya kan ketutupan weteng ya. Jibril, liman hada? Sungai ini untuk siapa? Faqala, maka kemudian Jibril menjawab, hada liman shalla alaika fi rajaba. Sungai ini diperuntukkan bagi siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Maka adik-adik hadroh yang bajunya hijau malah kayak lemper lele, seragam hijau rong lunas. Insyaallah saya besok masuk surga dikawal oleh anak-anak hadroh ini. Tapi ya itu, di surga saya kelon sama bidadari, kamu hadrohan tok. Yang jelas saya masuk surga itu dikawal oleh banser. Amin. Banser itu kan tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya sudah disurvei oleh banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya metu maning. Sungai ini diperuntukkan untuk siapa? Siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Ibu bapak, ini hari kedua di bulan Rajab. Mumpung ini masih awal bulan Rajab, perbanyaklah membaca solawat. Untuk adik-adikku siapapun kamu mau ndablek, mau nakal, mau apapun, please perbanyaklah baca solawat. Saya itu di Jogja punya anak-anak pemabuk yang ikut ngaji sama saya. Mereka itu lucu pak, kalau sudah mabuk malah pengennya solawat. Udah mabuk itu mereka solawat. Akhirnya datang juga. Lucu temen ya banser ya. Sudah punya istri? Oh belum, kasihan, seumur hidup cuman kencing tok. Mudah-mudahan pulang dari sini kamu menikah, amin. Janda anak 15. Qabul. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka yang perlu kita pahami ketika kita berbicara maulid,
Salah satu ibadah yang pasti diterima oleh Allah dalam keadaan apapun itu adalah sholawat. Ibu-ibu dalam keadaan menstruasi bersolawat nggak ada masalah, diniati sebagai zikir boleh. Istri saya itu alhamdulillah orang yang sangat gemar bersolawat. Per hari istri saya itu solawat minimal 15.000 kali pakai tasbih. Beliau sekarang sedang sakit, mau dioperasi di rumah sakit, pegang tasbih solawat. Tasbihnya belum lepas sampai beliau tidak sadar gara-gara dibius. Begitu bius dia nggak sadar, baru tasbihnya bisa dilepas. Yang dibaca apa? Solawat. Per hari sampai 15.000 kali. Bahkan lak bengi tak keloni ya solawatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya istri saya itu nggak bisa, dipoligami susah karena dibentengi dengan solawat. Saya masuk kamar mau kelon bojo saya solawatan, saya masuk juga solawatan. Beda kalau bapak-bapak bulak kelor ya, masuk kamar malah nyanyi-nyanyi. Tul jaina orang nutul ora penak, nutul kerasa penak sing ditutul ndanga-ndanga. Ganti solawat. Karena ekspresi yang paling sederhana untuk mencintai Rasulullah adalah sholawat. Ibu bapak rahimakumullah, saya sampaikan betapa kemudian sholawat itu luar biasa ya. Karena ini maulid tapi di bulan Rajab, saya sampaikan peristiwa di bulan Rajab yang berkaitan dengan sholawat. Maka anak-anak ini supaya lebih bersemangat ya. Ini apa ya, jenggotnya dawa temen ya, malah kayak wedus ya. Kok bocah ireng temen ya. Ini kalau di Jogja namanya Irma, irenge Masya Allah. Gak apa-apa le, kalau kamu dibully hitam kamu jawab putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Urung tepuk tangan disit, urung rampung tepuk tangan. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih tapi menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Iya. Bahkan kata orang itu kan, orang yang ahli sujud jidatnya hitam, berarti kamu lebih dari ahli sujudnya. Karena yang hitam tidaknya jidatnya sakrai rotoh. Maka besok kalau istri kamu manggil kamu hai Hajar Aswad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di peristiwa Mi'raj, maka saya dulu pernah punya sholawat judulnya Mi'raj, walaupun saya lupa-lupa ingat. Sholawatnya begini: Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. 11 tahun Nabi, let setahun hijrah Nabi. 11 tahun Nabi, let setahun hijrah Nabi. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Diteruskan, yang menjemput Nabi Muhammad namanya siapa? Jibril.
Jibril diutus Gusti kinan nimbali jeng Nabi. Jibril diutus Gusti kinan nimbali jeng Nabi. Tindak Isra iku bengi ngestokake dawuh Gusti. Tindak Isra iku bengi ngestokake dawuh Gusti. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Jibril diutus oleh Allah untuk menjemput Nabi Muhammad. Saya tidak akan fokus kepada peristiwa Isra Mi'rajnya, tapi saya akan fokus kepada solawatnya. Begitu di pintu terakhir, gerbang terakhir akan ketemu Allah, Jibril mengatakan kepada Muhammad, Muhammad, silahkan Anda menghadap Allah sendirian. Loh, Bril, kowe ra melu? Mboten. Silahkan Anda pergi, saya tunggu di sini. Fakta ini menjelaskan kepada kita apa? Bahwa manusia itu kalau baik, lebih baik daripada malaikat. Buktinya apa? Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah, malaikat Jibril tidak. Begitu mau ketemu Allah, Jibril berhenti, Muhammad lanjut. Maka manusia itu punya potensi lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau manusia itu rusak, kadang-kadang lebih rusak daripada setan. Betul Bu? Setan gak ada yang menghamili anaknya sendiri, manusia banyak yang menghamili anaknya sendiri. Setan berenang di sungai tidak hamil, manusia berenang di kolam bisa hamil. Maka kalau saya itu lebih pilih mana? Jadi malaikat, jadi setan, apa jadi manusia? Saya tetap pilih jadi manusia. Jadi malaikat itu nggak enak. Malaikat itu punya iman, nggak punya nafsu. Kalau setan punya nafsu, nggak punya iman. Kalau manusia itu asik punya iman dan punya nafsu. Kalau jadi malaikat nggak asik, ada cewek liwat cantik, pakaiannya SMS, silitnya metu sedidik. Kalau malaikat nggak tertarik, mau domblong tok. Orang ngerti apa-apa ya. Tapi kalau setan, mohon maaf, jangankan yang seksi, pakai jilbab saja tertarik. Hati-hati ibu-ibu, suaminya diawasi. Laki-laki itu kurang ajar. Kalau di jalan lihat cewek cantik, dia teriak, wow. Pulang di rumah lihat istri, weh. Lihat cewek di jalan, wow. Pengalaman matane, pengalaman. Survei. Kecangkemnya bosok temen ya. Masa kiai pengalaman. Itulah alasan kenapa di mana-mana saya pakai kacamata hitam. Supaya kalau ada yang seksi dan cantik saya ngelirik tidak kelihatan. Apa? Copot? Apanya yang dicopot? Kacamatanya. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Saya ini kalau pakai kacamata Pak, pakai tongkat, saya pulang umroh melalui bandara Jeddah, itu pasti polisinya heboh. Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Saya lewat dengan santai. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat. Matane. Malah dikira orang buta.
Bu, bu, suami itu lebih sayang kepada anak apa kepada istri? Betul, anak. Kalau lagi di luar kota, di jalan lihat anak kecil, yang diingat-ingat siapa? Anaknya di rumah. Tapi kalau di jalan luar kota lihat cewek cantik, lupa dengan istri di rumah. Betul kan? Pulang sampai rumah lihat anak celananya melorot, dibetulin. Begitu masuk kamar lihat istri celananya betul, dipelorotin. Ya Allah. Memang cowok itu kurang ajar. Betul. Makanya jadi laki-laki jangan pernah punya salah sama istri. Laki-laki harus ingat, perempuan itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Makanya laki-laki sering bilang begini, lupa wajahnya ingat rasanya. Iya, betul Pak Kapolsek? Betul. Makanya laki-laki jangan pernah punya salah dengan istri. Kamu punya salah sekali, 10 tahun ke depan istrimu masih kelingan tak kandani. Maka jangan pernah berdebat dengan istri. Laki-laki itu nggak mungkin menang berdebat melawan perempuan, bisa imbang saja sudah hebat. Wong wedok lah ngomong lu, kuak. Kamu punya selingkuh hari ini, 20 tahun ke depan diungkit-ungkit terus. Betul Bu? Makanya di tempat saya itu ada suami, istrinya pergi mau buat kopi. Nah, dia bingung, tanya sama istrinya, mah ini ada kopi kok gak ada gula, gulanya di mana? Di rodong Pak, di rodong. Tahu rodong? Apa nih, apa jenenge? Toples. Gulanya di mana? Di toples. Kok nggak ada itu toples yang tulisannya garam? Loh, kenapa kok gula ditulisi garam? Ya sama dengan bapak. Di HP namanya Siti, kamu tulis Ahmad. Iya. Ada yang seperti itu Bu? Uangnya ya tekang ya. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya kuning insya Allah ya lebih parah. Makanya saya itu nggak mau punya masalah dengan istri. Bahaya Bang. Wis sing jomblo-jomblo rungok niki ya. Iki lah wajah-wajah jomblo ya. Mesake temen urip menguyuh tok. Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman ya. Jadi orang NO jangan galau, orang NO kok galau. Aku nganan, kamu ngiri, akunya bertahan, kamunya lari ya. Santai saja. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Ya demit ya. Saya ulangi, Allah menciptakan malaikat, malaikat punya iman nggak punya nafsu. Menciptakan setan punya nafsu nggak punya iman. Manusia itu punya iman punya nafsu. Dan manusia yang selamat siapa? Manusia yang tahu kapan menggunakan iman, kapan menggunakan nafsu. Iman itu rem, nafsu itu gas. Manusia yang selamat adalah manusia yang paham kapan menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Pengajian gas apa rem? Gas. Pengajian gas, sholawatan gas, ketemu bojone gas, ketemu bojone wong rem kok gas matane. Sedekah gas, amar ma'ruf gas, jaga pengajian gas, ketemu purel direm, ketemu lonte cangkemet gas, ketemu lonte gas. Kamu tahu nggak lonte itu pekerjaannya apa? Jualan kerotok.
Apa Kiai Kroto? Pakan manuk. Manuknya siapa? Manuknya sing ireng. Makanya kalau bapak-bapak tanya sama saya, kok Gus Miftah sudah berbelas tahun ngaji di lokalisasi, di kafe, di dunia malam kok bisa selamat? Karena saya tahu kapan pakai rem, kapan pakai gas. Kuwi bocah nom-nom kiye, kudu ngerti kapan nganggo rem, kapan nganggo gas. Ngaji gas, ngelonte rem. Cangkem. Ketemu bojo gas, ketemu randa. Kamu ketemu janda malah buka didik. Jas. Shallu ala Nabi Muhammad. Singkat cerita, Nabi Muhammad ketemu dengan Allah. Begitu ketemu dengan Allah, Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Bagaimana bunyi salamnya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba, inilah ayat, inilah kenapa kemudian kita sering membaca ayat bunyinya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Begitu Kanjeng Nabi muncul untuk tahiyat kepada Allah, Allah mengucapkan salam kepada Muhammad. Hei Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, rahmat Allah wa barakatuh, dan berkahnya untukmu. Allah saja bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sekarang banyak orang aneh, Pak. Saya di Semarang ada pengajian Maulid Nabi, baca solawatan sama Al-Barjanji dilarang sama orang. Sudah, jangan baca solawat, jangan baca Al-Barjanji, baca saja Al-Quran. Dia ditanya, kenapa Pak? Ayo, lebih bagus mana, Quran apa solawat? Ini namanya kalimatul haq yuridu biya batil. Kelihatannya kalimatnya benar tapi batil. Gak bisa membandingkan antara Al-Quran dengan solawat. Kalau saya, Gus Miftah pilih solawat apa pilih Al-Quran? Saya jawab pilih solawat. Kenapa? Karena membaca solawat itu perintah Al-Quran. Ini kadang-kadang orang membandingkan itu salah. Masa perbandingannya solawat dengan Al-Quran? Kadang-kadang begini, ada ulama berfatwa, ayo kamu ikut ulama apa Al-Quran? Salah. Padahal di dalam Nahdlatul Ulama kita diperintahkan untuk hormat kepada ulama. Nggak boleh membandingkan antara ulama dan Al-Quran. Dia disebut ulama berarti paham Al-Quran. Kenapa disebut ulama? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut dengan Allah dari semua hambanya adalah para ulama. Ini lucu lagi, ada seorang yang ngaku Gus, ini menerjemahkan ayat ini salah. Kata dia apa? Apapun selama takut dengan Allah berarti ulama. Ayam takut dengan Allah, ulama. Kambing takut dengan Allah, ulama. Cangkemmu nur ngawur itu. Itu namanya apa? Itu namanya mengecilkan arti ulama. Masa kambing kalau dia takut dengan Allah berarti ulama? Ini namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Kalau di Jawa Timur namanya jaka sembung makan nasi pinco, nggak nyambung cok. Jadi kalau orang itu menafsirkan Al-Quran berdasarkan kepentingan sendiri susah, Pak. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Man fassaral Quran bira'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan kemampuan akalnya sendiri, siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Gak boleh. Allah salam kepada Muhammad, assalamu alayka, keselamatan bagimu ayyuhan nabi. Hei Nabi. Coba, begitu sayangnya Allah kepada Muhammad sampai mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak egois. Begitu mendapatkan salam dari Allah, apa jawaban Nabi Muhammad? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan tidak hanya untuk saya ya Allah,
tapi termasuk untuk hamba-hambamu yang soleh. Maka kalau Anda jadi orang soleh, Anda tidur, yang lain sholat, Anda didoakan sama yang sholat. Masya Allah. Anda ngising, yang lain sholat, kok ngisingmu soleh? Yang lain sholat, wa ala ibadillahi sholihin, Anda termasuk didoakan oleh orang yang sholat. Masya Allah. Pak Camat soleh, bekerja, karyawannya sholat, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, Pak Camat ikut didoakan. Pak Kapolsek soleh, anggotanya sholat, wa ala ibadillahi sholihin, Kapolseknya ikut didoakan. Makanya kalau ada polisi, tentara ikut ngaji, saya senang. An-nasu yamutuna ala ma'asu, manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau Kapolseknya seneng ngaji, punya potensi kayak saya, besok matinya pas pengajian. Tapi kalau polisi mainnya di pinggir jalan terus mati nih tabrak truk. Kapolseknya batin asu. Makanya itulah Pak Kapolsek, kenapa saya tidak mau berhenti ngaji, karena saya punya cita-cita mati pas pengajian. Coba kalau saya ngaji di Bulak Lor, tahu-tahu malaikat Israel datang, diumumkan di Indramayu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Kapolsek, umpamanya kan. Obol matamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang dimaksud as-sholihin itu siapa? Tentunya al-ahya minhum wal amwat, yang hidup maupun yang mati. Maka kenapa orang-orang mati kok dia baik, ada acara haulnya? Karena walaupun dia mati masih didoakan oleh Kanjeng Nabi, wa ala ibadillahis sholihin. Orang segini banyak kalau sholat otomatis juga menghadiahkan doa itu untuk Kiai Muhyiddin Kamali. Inilah hebatnya konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang sudah mati sekalipun itu masih mendapatkan doa dari yang hidup. Jajal. Wa ala ibadillahi sholihin, siapapun. Maka kamu pengen mendapatkan doa dari orang Islam yang lain, jadilah orang soleh. Setiap orang Islam akan mendapatkan keberkahan doa dari yang lain. Ngono nduk. Oh, pemenangnya bar sholat, ndonga maca sholawat. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Ya, sebelum saya lanjutkan kita sholawatan dulu yuk. Ayo kok saya, kemayu teman ya. Santet meteng kowe. Ayo minta lagu lama apa lagu baru? Lagu lama apa baru? Baru. Belum jadi. Apa? Hasbi Robi nanti kan, Hasbi Robi untuk apa? Kecantol cawet. Ya Allah matane. Kok kecantol cawet ya? Ayo mbak-mbak sini minta lagu apa? Cidro, pamer bojo, korban janji, kecewa, ditinggal rabi, kartonyo nomedo janji. Biyen aku sebentar suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Ayo, apa le? Kowe cacah hadro isone apa? Isomu apa? Aku kecewa sama kamu. Didi Kempot katanya nggak bisa jalan hari ini. Kenapa? Kecapean bareng liwati Sewu Kutho. Sewu Kutho. Ya, ini banyak yang muda-muda ditinggal rabi versi sholawat. Ada sing apik anak bu ya lah keplak pisan. Darbukane didarbukane. Oh, ya Allah. Tolong anak-anak hadroh yang situ nggak usah ikut nyanyi ya, kowe ngentute fales kok. Tugasmu ngeplaki hadroh ben ra ngeplaki bapakmu. Ya. Ini vokalisnya namanya siapa ini?
Siapa? Munir. Munir tuh artinya bercahaya. Kok ireng banget ya. Munir kan bersinar munawwaroh. Gak apa-apa Nir. Kamu udah punya istri belum Nir? Sudah. Rupanya kok ya payu ya. Gak apa-apa ya Nir ya. Mudah-mudahan mulai Munir bojone meteng meneh. Kembar 15. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara. Ayo meneng bae. Malah domblong. Aku nyanyi kono. Atiku rasane lara. Nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Langsung tung blung. Ngono kuwi tok ora kepenak temen ya. Primen. Yang kayak dangdutan kae, tung kayak iki. Tung bruk. Panitia, hadroh enggak usah amplopan, elek temen ya. Ora gaul temen sing apik ngono lho, Bro. Saseng nyekel darbuka lemut temen tak gembesi wetenge kapok. Apa iki wis zamane caca enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepuki. Hayo rene kendang ngaji, tangan diangkat sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi turja safa likulli haulin minal ahwali. Kenceng bareng-bareng. Lanjut. Ya Rabbi bil Mustafa balik waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habib turja syafa'atu likulli halim ahwali muqta. Lanjut. Saiki sing jomblo ngambiar. Atiku rasane lara, nyawang kowe rabi karo wong liya. Nangis getih eloku, remo aja rasaku, kowe teka ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Tangan diangkat kagem Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
hadroh berhenti, jamaah yang kenceng supaya hajatnya kabul. Ya Rabbi bil waghfir lana ya wasial huwal turja syafa'atu likulli haw ahwali muktar. Mbak E sing ditinggal rabi masa kowe lali karo sumpah janjimu biyen bakal ngancani urip tekan matiku pancene kowe tekong medhot tali asmara rabi karo wong liya mblenjani tresnaku nang. Terakhir sholawat sing paling banter kagem bulalor. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habibul ladzi likulli halim minal ahwali muqtar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ning langit malaikatnya bengok ho ah ho ha ha ora apa-apa. Saya itu sering ditanya begini Pak Camat, kenapa sih kalau pengajian Gus Miftah itu suasananya dibuat menyenangkan? Jawaban saya sederhana kok. Coba Bapak Ibu jawab, orang yang datang ke tempat hiburan itu orang susah apa orang senang? Susah apa senang? Susah mencari senang di tempat hiburan. Pertanyaan saya, kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Maka kenapa pengajian Gus Miftah dibuat menyenangkan? Karena lebih baik mencari kesenangan di tempat pengajian daripada mencari kesenangan di tempat hiburan. Oh no. Lho lak ngaji wis seneng iki lak ya ora mungkin neko-neko. Mila Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek ngaman ke pengajian mesti luwih seneng daripada ngaman ke dangdutan. Betul Pak Kapolsek? Oh. Lah ngaman ke dangdutan ra mungkin Kapolsek lungguh, mesti sibuk. Oh, kono gelut. Ora ono. Kenapa pengajian saya buat menyenangkan? Saya tahu Bapak Ibu adik-adik berangkat dari rumah itu punya masalah masing-masing. Ono sing anake rung bayar SPP. Bojone rung gajian. Sing lanang berarti kapyuk karo bojone wedok, bertengkar, tandur rapanen, dioyak-oyak debt kolektor. Lah. Ana sing putus cinta jomblo. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Ambiar. Lah wong kaya ngono kok pengajian digawe susah, digawe seneng mawon nggih. Wah bar bocah sing gaul-gaul kae seneng ngaji kae. Oh seneng aku cacah kae. Rambutnya dicat abang kuning ijo. Wah rupane kaya kotak infak. Ayo bocah-bocah bulak lor sing dianggap nakal ra ditampa karo masyarakat mondok nggonku. Bocah-bocah nakal tak tampa kabeh. Kula niku teng santri kula Pak, ada mantan pembunuh pernah memutilasi orang. Akhirnya di penjara, udah keluar, tiap hari diperimpeni mimpi yang dibunuh. Akhirnya ketakutan datang ke pondok mondok. Ya tak openi, mantan pembunuh. Yang badannya bertato banyak, yang telinganya ditindik, wah macem-macem. Ono mur, baut, mangkok, pelek, wah. Ono sing tiang listrik barang. Yang bertato halah banyak Pak. Tato macem-macem. Ono cawe dok kene tatone ya Allah cecak.
begitu mateng dadi boyo gede. Maka salah satu kecintaan kita kepada Rasulullah kalau kita mengikuti perintah Allah dengan cara membaca sholawat. Kamu bilang begini, yang jomblo-jomblo itu, siapapun calon suamiku ya Allah, siapapun calon istriku ya Allah, Al-Fatihah sholawati, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mandi le sholawat. Ibu-ibu punya anak nakal, tidur pegang kepalanya, sholawati Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh, Al-Fatihah, mandi. Bapak-bapak punya istri cangkeme cerewet, turu cekal cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga istriku tidak cerewet. Al-Fatihah. Kok besok di Fatihah tetap cerewet, gampang tidur, tambahi Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Saya kasih tahu rahasia sholawat. Ibu bapak rahimakumullah, para ulama bersepakat ya, membaca sholawat itu adalah ibadah yang paling ringan dan gampang dan pasti diterima oleh Allah selama hatinya mahabbah, cinta dengan Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun yang mencintai aku, kata Rasulullah, dia besok akan bersamaku di dalam surga. Amin. Pak dan Ramil saya doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis sholat maghrib. Ya mati ya. Kalau hatinya ini ada mahabbah dengan Rasulullah, dikatakan yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Bu, Anda hari ini maulid cinta dengan Rasulullah, sesuk ning surga bareng Kanjeng Nabi. Kok cangkemmu ramin toh? Amin. Oh, kaboten kumis kok kowe. Anda datang ke sini cinta dengan kiai, buktinya haul Kiai Kamali. Walaupun nggak punya keturunan kiai, saya doakan moga-moga minimal mambu kiai. Bau kiai. Bau kiai itu lebih baik daripada kiai bau. Tapi kalau di dunia senengannya mengkaro artis dangdut, hati-hati. Besok Anda di padang mahsyar akan mendapatkan alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peyek. Kanjeng Nabi apa artis? Kiai apa artis? Pengajian apa dangdutan? Sholawatan apa dangdutan? Buka titik. Kuwi dangdutan blok. Mau buka titik jos. Makanya kalau Anda cinta dengan Rasulullah, kawan-kawan Banser, coba Ansor, bapak-bapak, jangan tinggalkan amaliyah ahlussunnah, tinggalannya mbah-mbah dulu. Apa? Malam Senin berjanjenan tibaan. Masih ada di sini, Pak? Masjid buka berjanji setiap malam Senin menyambut hari lahirnya Kanjeng Nabi. Antirillahumma qabrahul karim biarfing sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sing maca jilbabe pink ora fasih ora apa-apa. Umpamane kayak kiye. Ngatrillahumma qabrahul karim. Ngatril dibaca ngetril. Ora apa-apa, yang penting atine cinta karo Kanjeng Nabi. Malih maca abadati ulimla bismi dzatil aliyah Allah
mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Sing maca wong bolak lor ngabot tadi ngulngim langamis mintatil ngaliyah Allah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Sing penting atine nyambung karo Kanjeng Nabi. Kayak wong lemu guyu bae. Wala kepuyuh keprimen ya. Maka kalau Bapak Ibu masih ingat dengan video saya pertama kali yang viral, gara-gara saya ngajak solawatan mbak-mbak karaoke yang pakaiannya seksi, modelnya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Kalau ibu-ibu di sini jelas STNK, setengah tua neng kewer-kewer. Kalau itu setu lagi setengah tua lemu gino-gino. Kalau yang jilbabnya pink itu STMM, setengah tua meh modar. Setengah tua yang kenceng. Iya. Kalau istri saya macan tutul, manis cantik jalannya mentol-mentol. Iya. Kalau Pak Camat nih sukanya pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Kalau anak-anak hadroh ini beda lagi, koperasi, komunitas pecinta rondo anak siji. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dengan maulid ini kita belajar bagaimana kemudian tidak ada satu uswah pun yang terbaik kecuali dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Rasulullah yang paling sederhana adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Santai saja, sholawatan nih, sholawat sampai mati ya, jangan ditinggalkan. Diterima sama Allah. Amin goblok men tadi. Amin ngono lho. Telat malaikate minggat. Sowan. Wong inyong wong Indramayu ya, maca selawate logate logat Indramayu ya ora apa-apa. Boleh. Oh, membaca Quran saja pakai logat Jawa boleh kok. Saya traweh di Purwokerto, imame bar Fatihah pak sing diwaca wadduha kan kesuwen temen ya. Wong biasane nyong mengkul wallahu ahad karo salamun qalam mirabir rahim. Kiyek wadduha. Wah inyong batin dancuk kesuwen. Ternyata inyong ditipu. Sing diwaca mung 2 ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza sajja. Allahu akbar. Langsung saya teriak, cocok. Pertanyaan terakhir, kenapa Nabi Muhammad yang diperingati hari lahirnya, kok kiai yang diperingati hari kematiannya? Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya, kenapa kiai yang diperingati haulnya? Karena Nabi Muhammad kenapa diperingati maulidnya? Dari lahir sampai meninggal Kanjeng Nabi Muhammad dipastikan adalah orang baik. Sementara kenapa kiai diperingati hari kematiannya? Karena banyak kiai yang awalnya tidak baik tapi meninggalnya dalam keadaan baik. Maka kenapa yang diperingati kematiannya? Sudah jam 6:30. Anda belum sholat asar, maka pengajian dianggap selesai. Urun sewe cerewet. Sholawat hasbi robbi yang khusyuk. Apa? Hah? Kan kamu belum sholat, Cin. Kurang ajar jawab iya beb. Alah. Bebek STNK setengah tua neng kewer-kewer. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi
sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sebelum baca doa mohon hadiah Fatihah untuk istri saya sedang berobat di Malaysia, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.